Oke, screen udah kelihatan ya. Kita sudah profit ya untuk tadi rekomendasi BTC ya. Nah, ini yang tadi direkomendasiin. Ini saya ada nambah lagi. Yang sudah mau close silakan, sudah profit, sudah boleh di close, bebas ya. Saya coba close sebagian dulu nih ya. Nah, ini saya udah close sebagian ya. Yang di atas juga saya close sebagian. Tadi masangnya 3 lot sama 1 lot, total 4 lot. Nah, itu saya close sebagian. Nah, udah ya. Jadi matchuan semua ya. Kita sudah profit. Nah, ini kalau mau dipasang stop loss bisa ya. Misalnya kita pasang stop loss. Oh, nggak bisa nih, terlalu dekat berarti ya. Ini kita bisa besarin dulu coba. Udah ke close tuh, udah sampai TP 1 ya. Nah, ini kita pasang stop loss plus ya. Sudah profit kan ya. Oke. Nyampe ya. Sudah profit semua ya. Jangan lupa senyum dulu ya. Ini sinyalnya kencang kendor nih. Soalnya lagi di puncak. Sinyalnya agak susah ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat untuk jenis candle tidak ada untuk jenis candle dengan rumus KSP. Nah di sini kan dalam grup nggak semua ya, nggak semua sudah join membership KSP. Nah jadi di live kali ini saya nggak bahas rumus KSP-nya, tapi hanya bahas penambahan indikator aja ya. Kalau rumus KSP semua sama, oke? Pembacanya mau digunain di instrumen mana aja semua sudah sama, Bapak Ibu ya. Nah, saran pertama untuk Bapak Ibu yang baru gabung dan belum jadi membership KSP ya, maka bisa untuk join dulu membership KSP-nya ya, biar bisa dapat rumus KSP secara keseluruhannya. Tapi kalau hanya mau join grup ini ya silakan, tinggal tunggu rekomendasi aja ya untuk dapat bisa order forex ya untuk XAU ataupun BTC dan lainnya, atau bisa ikutan kalau ada live terus, kita live trade sambil belajar dengan menggunakan indikator stochastik ini ya. Oke, di sini kita belajar sedikit untuk stochastik ya. Nah, contoh tadi saya memberikan info sell ya di sini pada saat posisi ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Kita bisa lihat bahwa
Stochastik 1 jam sebelum saya infokan sebenarnya stochastiknya sudah dead cross ya. Sudah dead cross di sini ya. Sudah dead cross. Nah, tadi saya infokan 1 jam sebelum candle ini ya. Ada di sini kalau nggak salah ya. Boleh dilihat tadi jam 14:12. Berarti kan candle ini ya. Nah, ini kalau menurut stochastik seharusnya sudah confirm untuk melanjutkan penurunan. Alhamdulillah sesuai. Tapi yang harus diingat adalah tidak ada 100% yang di market ya Bapak Ibu. Jadi semuanya by prediksi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ternyata atau harga BTC-nya tadi malah kembali naik ke atas, ya nggak turun ya. Kalau ini kan turun ya, kita jadi cuan. Dia malah naik ke atas, nah berarti kita bisa lihat di sini ya. Ini bisa digedein lagi nggak sih? Oh enggak, udah mentok ini ya. Bisanya dikecilin aja, nggak bisa digedein lagi. Nah, tadi kan saya pakai H1 ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia nggak bisa dikasih kotak-kotak ya kalau pakai MT5 ya. Oke, saya pakai garis aja berarti. Nah, ini ya kita bisa lihat. Ini susahnya di MT5 nggak gampang ya tarik garis, ngedit garisnya. Nah, ini ya. Wah, udah down juga targetnya tuh. Sudah kena semua, habis. Luber ya, alhamdulillah nih seharusnya udah pada luber nih. Oke. Nah, ini seperti itu ya untuk penarikannya untuk memastikan nantinya dia akan tambah turun terus atau tidak atau kita harus stop loss gitu ya. Nah, kita bisa lihat aja itu. Bisa dibuat putih. Caranya gimana dibuat putih ya? Coba nih, kalau tahu boleh disebutin caranya. Oh, ini ya background ada nih. Cut, cut. Wah, malah jadi nggak kelihatan semua. Ya kalau dibuat putih malah begini nih. Jelek ya. Jelek malah jelek, Pak. Kalau dibuat putih malah jelek. Malah nggak kelihatan kan tadi ya, barusan ya, bisa dilihat. Biar besar kolom simbol sama navigator bisa dikecilin, Pak. Kolom simbol itu yang mana ya? Nah, iya hitam sih paling enak sih. Simbol di mana tuh simbol?
Ini maksudnya sebenarnya nggak pengaruh ya. Ini cuman memperbesar ini aja ya. Gini maksudnya ya. Iya kalau putih silau men gitu ya. Nah itu ya. Jadi selain dari rumus KSP ya penggunaan semua rumus KSP, nah, bisa juga ditambahin ini stohastiknya tapi diedit ya 1055 ya. 1055 defaultnya kan 533 ya, kita ubah jadi 1055. Nah ini bisa kita lihat ya dari backtest ke belakang ya, dengan rumus KSP sudah solid naik ya. Kita juga bisa tambahin untuk memastikan dia memang benar strong. Nah di sini juga kita bisa lihat ya, ketika dia dead cross harga sudah mulai turun ya. Nah, dengan rumus KSP juga udah tahuan duluan ya, sebelumnya ada CLBK dan ada tail terbalik gitu ya. Nah, sama begitupun kembali lagi di sini kita bisa lihat lagi ya. Harga walaupun masih di sideways tapi terlihat plastik terus naik ya. Ini mengakibatkan harga naik pelan-pelan gitu ya. Dan ini kita Cun lagi mantau juga time frame-nya H1 ya. Jadi nggak cepat juga bergeraknya ya. H1 kan lumayan lama ya. Jadi ini untuk saat ini kalau dia confirm H1 ke depan sampai dengan jam 4 nanti tutupnya di bawah garis dan stohastik masih mengarah ke bawah, maka konfirmasi sell masih terus berjalan. Begitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu. Sabtu Minggu kita masih bisa trading koin ya, BTC ya. Walaupun bergeraknya enggak secepat hari-hari biasa. Nah, ini kalau kita pindah time frame, tampilannya akan beda ya. Kalau kita pindah time frame tuh. Cara ngatur tappingnya gimana Pak? Cara ngatur tappingnya pakai rumus KSP bisa ya. Atau disesuaikan ya dengan keinginan kita mau TP di berapa. Karena H1 itu kan cukup jauh ya bergeraknya. Kita bisa perhatikan satu candle tuh kalau bergerak selesai candlenya berapa pips tuh. Nah bisa dari sana juga gitu. Apa tuh garis stochastik hijau sama merah itu sinyal ya sama keberadaan geraknya. Ini sama ya stochastik mau dimanapun sama nggak beda. Mau di saham sama ya maksud dan tujuannya. Mau di kripto sama karena kan itu indikator jadi semua sama. Terus kalau garis stochastik kan ada dua tuh Pak. Yang garis sinyal Pak Ilham hilangkan ya. Enggak ada yang dihilangkan Pak. Saya nggak ada yang hilangkan. Ini tetap pakai dua garis kok. Ya, ini tetap dua garis di saya pakainya. Ini saya coba di ini ya. Seharusnya sih sama ya. Nggak ada suaranya ya. Iya sinyalnya hilang nih. Sinyal hilang, sinyal. Soalnya saya lagi di puncak nih. Sinyalnya kurang bagus nih, Bapak Ibu.
Tes tes satu dua tiga. Ada lagi nggak ya sinyalnya? Tes tes satu dua tiga. Ada lagi nggak sinyalnya ya? Tes tes satu dua tiga. Tes tes satu dua tiga. Suaranya ada lagi nggak? Halo halo. Oh ada. Oke siap. Oke terima kasih. Kalau gambarnya masih kelihatan nggak? Gambarnya nggak ada Pak. Waduh gambarnya nggak ada. Ini soalnya saya ganti ke handphone buat suara. Salah berarti ya. Saya ulang lagi aja ya. Coba. Sekarang kelihatan gambarnya? Tes tes satu dua tiga. Gambarnya aman? Tes tes satu dua tiga. Gambar aman nggak ya? Gambar sudah terlihat belum? Tes tes satu dua tiga. Gambar sudah terlihat belum? Tes tes satu dua tiga. Tes tes satu dua tiga. Tes tes. Halo, suara dan gambar aman nggak? Oke siap. Terima kasih responnya. Ini kalau nggak ada yang respon-respon kita sudahi aja kalau gitu ya. Karena saya nggak tahu nanti saya bicara panjang lebar nggak kedengeran, nggak taunya ya. Oke kita lanjut lagi ya. Nah ada pertanyaan apa lagi nih? Silakan di kolom chat boleh. Jadi hanya seperti itu aja ya. Nah, kayak sekarang kan udah 15.44 nih. Garis stohastik kan ada dua. Garis yang sinyal Pak Ilham hilangkan. Enggak Pak, di saya tetap dua ini. Nih saya copy paste ke grup ya. Nah itu, di saya tetap dua kok. Enggak dihilangkan. Cara menentukan TP. Nah, kalau Pak Romi kan udah tahu rumus KSP ya. Nah, itu tetap pakai rumus KSP Pak untuk menentukan TP-nya. Ya, cuman bedanya kan kalau di saham kita kan ke atas terus ya nentuin targetnya. Tapi kalau di forex kan bisa atas bawah. Jadi sama
Ya, nentuin TP-nya bisa ke atas bisa ke bawah dengan rumus KSP-nya. Oh, nggak kelihatan warnanya karena merah ya. Coba merahnya saya ubah jadi apa ya? Jadi hijau mungkin ya. Cus. Kelihatan nggak ya? Kalau hijau di layar. Kelihatan kah? Oh, oke, merah tapi tebelin garisnya ya. Nah, gitu ya. Saya tebelin tuh. Kelihatan nggak? Ini susah banget. Nah, oh nanti ya. Apa lagi loh? Lagi ngajar juga. Ya. Dia tuh kayak dulu. Oke, nanti ya cantiknya. Maaf ya. Oke. Oke, udah aman berarti ya. Oke, hijaunya ditebelin juga. Oke. Nah, gitu ya. Udah ditebelin dua-duanya tuh. Ada lagi yang mau ditanya? Silahkan. Nah, contoh kalau saya nih sekarang, kalau kita pakai H1, tadi kan sudah open sale, lalu udah cuan, udah down juga targetnya. Terus sekarang masih bisa masuk nggak kalau pakai H1? Bisa, tapi baiknya kita wait and see dulu kalau pakai H1 ya. Kenapa? Karena 13 menit lagi nih, ya baru selesai. Zoom biar kelihatan Pak. Udah mentok zoomnya tuh, ya. Saya udah mentok, udah nggak bisa di zoom lagi. Nah, ini bisanya dikecilin, digedein udah nggak bisa. Sudah mentok. Yang lihat garis crossnya garis yang warna apa Pak? Oke, maksudnya untuk stokastik ya. Sebenarnya sama aja. Mau lihat yang hijau atau yang biru ya, sama aja. Ya, intinya kalau dia cross seperti yang ada di sini, ini kursor saya kelihatan nggak ya? Saya bikin di bawah. Nah, kelihatan di sini dia cross. Nah, itu kan berarti tandanya udah untuk open buy gitu ya. Nah, sebaliknya dia di sini itu open sell. Nah, yang harus diperhatikan ketika ini cross, saham belum tentu bukan saham ya, forex atau goldnya ini belum tentu dia langsung turun seperti yang di sini langsung turun belum tentu ya. Ya, coba bisa kita lihat di sini candle to candle-nya tetap sejajar ya. Tapi yang kita mesti perhatikan ini kan H1 ya. Jadi dia tetap ada penurunan dan signifikan. Nah, makanya saya kalau yang baru ngepas-ngepas gini langsung lotnya gede dan nggak perlu nyari 10 pips ya. Cukup beberapa poin atau satu pips sudah luber cuannya. Kalau lotnya besar, tinggal langsung close. Kenapa sampai jam 4 Pak untuk H1-nya? Kan kalau H1 perpindahan candlenya per sejam Pak. Ya, apa saya salah? Acuan yang utamanya stokastik apa MA? Acuan utamanya tetap rumus KSP. Pak Wandi udah jadi membership KSP belum? Atau baru hanya join di grup Forex aja? Oh, oke, siap. Nanti boleh ikutan membership ya, Pak Wandi ya, untuk membershipnya biar tahu semua rumus KSP. Ya, nggak harus buru-buru join kalau memang belum
belum ada dananya karena untuk join membership KSP ada dua cara ya, bisa bayar 999.000 untuk seumur hidup atau buka akun saham melalui saya ya. Nah, kalau mau cari cuan dulu di sini silahkan. Nah, untuk sementara pakainya pembelajaran yang dikasih saat ini ya. Nanti kalau udah dapat rumus KSP diutamakan pakainya rumus KSP-nya. Pak Arif belum pernah pakai stohastik, baru pakai rumus KSP saja. Oke, nggak apa-apa Pak. Stohastik untuk kita hanya tambahan ya, untuk mengkonfirmasi arahnya ya. Contoh di sini kan kalau di atas kita bisa lihat ya, dia masuk rumus KSP ya, tapi kan harga bergerak di rentang yang sama. Nah, dengan tambahan stohastik untuk nyari ayunan-ayunan kecil seperti saat tadi kenapa saya open sell ya kita bisa lihat di sini. Kita tahu nih arah ke depannya dia akan turun, tapi kita belum bisa memastikan sejam, 2 jam atau 3 jam ke depan akan nyungsepnya ya. Nah, tapi tetap kita bisa curi start untuk ambil cuan. Makanya nggak usah gede-gede nyari tipsnya untuk ngambil cuannya. Gitu ya. Oke paham, siap. Pak baru join grup Forex, masih lagi belajar Pak. Oke, Pak Robin udah membership KSP? Ini punya saya nggak gerak, apa saya nggak ada sinyal ya? Punya Bapak Ibu gerak nggak BTC-nya? Oke, Pak Robin siap. Oh gerak nih ya. Nah ini M15 mau silang ya. Mau coba-coba nih dia ke bawah nih. Kita check it out nanti ya. Nah, kalau M15 kan belum tutup ya candlenya ya. Jadi lebih confirm tungguin selesai ya, sama seperti semua rumus KSP kecuali pakai M5 nih. Ya, dia udah mau turun misalnya ya. Tungguin di 23 menit lagi ya, di 3 menit lagi ke depan M5 baru selesai. Ya, jadi sesuaikan semua time frame yang digunakan. Kalau pakai 1 menit, kita tunggu 30 detik lagi nih. Apa tuh? Tentang win rate-nya berapa persen, Pak? Win rate yang paling besar itu ya rumus KSP ya. Statistik itu hanya tambahan. Jadi kalau dia lagi di sideways, kita bisa tahu ke depannya mau ke mana harganya. Gitu ya, probabilitasnya ya. Walaupun nggak 100% ya. Jelasin tentang PIP dan lot di forex. Nah, Pak Sigit udah baca belum ketentuan atau tulisan yang saya kasih? Ya, bisa dibaca itu dulu. Nanti baru tanya di mana yang bingungnya. Ya, biar nggak panjang kali lebar penjelasannya. Karena saya sudah jelasin tulisan ya, ada tulisan tuh, baik yang di Japri WA kalau yang baru masuk, atau bisa juga di pin message dicek. Karena kalau untuk PIP itu dengan lot itu gampang sekali ngitungnya ya, cukup mudah nggak sulit ya. Kalau PIP sama lot itu, jadi istilahnya kalau kita pakai 1.000 dolar, nanti misalnya pakai 1.000 dolar, misalnya modalnya kita pasangnya satu lot, ya kita punya ketahanan modal itu 10 pips Pak. Jadi kalau bergerak lawan arah dari yang kita pasang, let's say kita pasang buy, berarti ngarepin naik ya. Nggak taunya pair yang kita ambil malah turun. Nah, kita punya ketahanan modal itu hanya 10 pips atau di saham disebutnya fraksi. Ya, jadi 10 penurunan aja. Maka kita akan MC kalau nyampe dengan 10 pips tersebut. Nah, tinggal dikurangin. Kalau punya 1.000 dolar, saya nggak mau 10 pips, Pak. Langsung MC kecepatan. Ya, kalau pengen 20 pips baru MC dari uang 1.000 dolar, ya maka pasangnya 0,5.